serangkaian tahapan atau proses untuk merancang, membangun, mengembangkan, dan menguji sistem atau perangkat lunak agar menghasilkan produk yang berkembang. Dan tujuannya adalah menyediakan alur terstruktur untuk menghasilkan software, sistem yang berkualitas, tepat waktu, dan berbiaya rendah, serta memenuhi harapan pengguna. Hal ini juga untuk mengantisipasi kesalahan dan membantu misi. Tahapan umum SDLC. Secara umum, tahapan SDLC meliputi pertama analisis, yaitu mengevaluasi sistem yang ada untuk menentukan persyaratan sistem baru. Yang kedua ada desain, yaitu merancang sistem termasuk tipe data, arsitektur, perangkat lunak, antarmuka, dan prosedur kekodean. Biasanya menggunakan diagram UML dan Entity Relationship Diagram untuk berbasis data. Yang ketiga itu recoding, yaitu mengimplementasikan rancangan sistem menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai, misalnya berbasis web, mobile, atau desktop. Yang terakhir yaitu testing, yaitu menguji perangkat lunak atau sistem yang telah dikembangkan dari segi logika dan fungsionalitas untuk memastikan sesuai dengan hasil tahapan analisis dan desain. Tahapan-tahapan ini dapat bervariasi tergantung kompleksitas sistem yang dikembangkan. Metode waterfall, metode sequential linear di mana tahapan berikutnya hanya dimulai setelah tahapan sebelumnya selesai. Contoh untuk proyek dengan spesifikasi yang tidak berubah. Tahapannya meliputi pertama yaitu analisis, mengumpulkan data untuk menentukan kebutuhan sistem. Kedua, desain, merancang sistem secara detail termasuk struktur data dan antarmuka. Ketiga, coding, implementasi rancangan menjadi program. Yang keempat yaitu testing, pengujian program dan sistem. Pada metode ini, tahap analisis dan desain sangat krusial karena menjadi acuan untuk tahapan selanjutnya. Metode prototyping. Metode ini dimulai dengan menganalisis kebutuhan dan membuat prototype, yaitu contoh program yang akan dievaluasi oleh klien. Proses ini berulang hingga klien puas. Metode Rapid Application Development atau RAD. Metode incremental atau bertahap yang cocok untuk proyek besar yang membutuhkan waktu cepat. Tahapannya mirip dengan waterfall, tetapi dikerjakan secara paralel untuk komponen-komponen kecil, menghasilkan prototipe yang diuji secara bertahap. Tahapan kunci meliputi business modeling, data modeling, process modeling, application generation, dan testing. Di sini saya akan menjelaskan dua metode. Yang pertama yaitu metode iteratif dan increment development. Metode ini menggabungkan waterfall dan prototyping, membangun versi perangkat lunak dengan menambah fitur secara bertahap melalui iterasi. Tidak memerlukan evaluasi klien setiap saat untuk menguji internal, terakhir dilanjutkan ke deployment. Nah, metode yang kedua yaitu metode spiral. Metode ini merupakan kombinasi dari prototyping dan waterfall. Terdapat kontrol dan sistematika pada setiap tahapan dengan fokus pada peningkatan versi secara bertahap yang sering ditemukan pada aplikasi berbasis mobile dan game online. Terbagi menjadi requirements, regression, risk analysis, engineering, dan evaluation. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. SDLC atau System Development Life Cycle merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Proses SDLC melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengkodean hingga pengujian. Nah, tujuan utama SDLC adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikian hasil dari representasi kami. Mohon maaf bila ada penjelasan dari kami yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.